Shalom, sahabat PTSN TV. Bersama saya Satria Surbakti. Kita akan membahas pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang keempat, yang dimana judul besarnya adalah Misi Tuhan, Misi Saya. Baik, pelajaran yang keempat, kita akan mempelajari bagaimana membagikan misi Allah. Baik, minggu yang lalu kita sudah mempelajari bahwasannya kita belajar panggilan Allah untuk misi. Dan pada saat ini kita akan mempelajari membagikan misi Allah. Tetapi sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas berkat Tuhan. Kami sudah siap untuk mendengarkan akan firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat kami. Bukakan hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti akan tujuan pembelajaran sekolah sahabat kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, pembelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini yang terdapat ayat intinya yang terdapat dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Begini sih firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sahabat PTSN TV, kita sudah dibuka dengan satu ayat yang sangat luar biasa, yang dimana Tuhan memberikan suatu misi yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kita saling mengasihi. Baik Bapak Ibu, ketika kita membuka pelajaran sekolah sahabat kita melihat bagaimana cerita Abraham. Bagaimana ketika di Kejadian 18 ayatnya keempat dan kelima. Apa tindakan Abraham yang Abraham lakukan ketika tiga orang itu menghampiri dirinya. Abraham melakukan, mempraktekkan karunia kemurahan. Karunia keramah tamahan. Itu yang Tuhan pesankan. Itu penulis pelajaran sekolah sahabat kita pesankan kepada kita. Bagaimana kita melihat dari sudut pandang kehidupan seorang Abraham. Yang ketika ia duduk di depan kemahnya dan ia melihat bahwasanya ada tiga orang ingin lewat di hadapannya. Tetapi yang dilakukan Abraham adalah ia menjumpai mereka. Ia bertanya apa tujuan mereka. Dan ketika itu Abraham mengajak mereka untuk beristirahat. Dan yang paling penting, Abraham memberikan mereka air untuk membasuh kaki mereka. Dan juga Abraham memberikan mereka roti untuk mereka nikmati, untuk menambah kekuatan mereka. Itu yang dilakukan Abraham ketika dia mau menjalankan karunia kemurahan itu. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, apa yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah mempraktekkan akan karunia kemurahan keramah tamahan ini? Baik, dari sudut pandang kehidupan saya, latar belakang saya adalah bukan non-Advent. Tetapi ketika saya memasuki gereja Advent, yang saya temui adalah karunia keramah tamahan. Itu yang membuat saya untuk lebih lagi mengenal akan firman Tuhan melalui gereja Advent. Baik, ketika saya sudah mengetahui, ketika saya sudah merasakan akan kasih keramah tamahan, ini tugas yang Tuhan berikan kepada saya. Melalui kehidupan Abraham, kita ditegur, kita diminta untuk menjalankan misi Tuhan untuk melakukan keramah tamahan. Baik Bapak Ibu, ketika kita memasuki Kejadian 18 ayat 16, bagaimana kita diingatkan kembali bahwasanya ketika kota Sodom dan Gomora, yang dimana Tuhan ingin memusnahkan kota tersebut. Hal apa yang dilakukan oleh Abraham? Ketika kita sudah membaca bahwasanya dalam Kejadian 18, kita diingatkan kembali bahwasanya besar akan kasih Abraham kepada semua umat manusia. Yang mana ketika Tuhan berbicara kepada Abraham, dia ingin memusnahkan kota Sodom. Karena kan bahwasanya di dalam kota Sodom, kekejian itu didapatkan di dalam kota itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh seorang Abraham? Dia katakan kepada Tuhan, Tuhan,
Dia bernegosiasi dengan Tuhan. Ketika dia katakan, Tuhan bagaimana ketika ada 50 orang yang takut akanmu di dalam kota Sodom? Apakah kau senantiasa menghukum mereka, memusnahkan mereka bersama-sama dengan orang yang fasik itu? Maka Tuhan menjawabnya, sekiranya ada 50 orang yang takut akan aku di dalam kota Sodom dan Gomora, aku tidak akan memusnahkan kota itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia menawar lagi. Tuhan, bagaimana dengan kalau ada 45 orang benar di dalam kota Sodom, apakah engkau masih tetap memusnahkan kota itu? Maka Tuhan menjawab, tidak, ketika ada 45 orang benar di dalam kota Sodom, aku tidak akan memusnahkan kota itu. Demikian seterusnya sampai ketika Abraham berkata, bagaimana kalau ada 15 orang di dalam kota Sodom, orang yang percaya, apakah engkau memusnahkannya? Di sini kita melihat bahwasanya Abraham memberikan satu kasihnya bukan hanya untuk orang yang percaya, tetapi Abraham memberikan kasihnya bagi orang keji sekalipun. Bagaimana kita bisa melakukan atau menjalankan misi Allah melalui kisah seorang Abraham? Baik saudara-saudara sahabat PTSN TV, dalam kisah Abraham kita juga diingatkan bahwasanya kuasa doa yang Abraham lakukan untuk kota Sodom, bagaimana dia melakukan suatu hal yang benar di mata Tuhan. Di dalam Kejadian 18 ayat 23 sampai 32 ada satu hal yang dapat kita petik, yaitu doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Inilah yang Tuhan atau penulis Sekolah Sahabat ingin sampaikan kepada kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sahabat PTSN TV. Ya, ketika kita sudah percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, ketika kita sudah menjalankan akan misi Allah itu, maka Tuhan juga akan melakukan satu hal yang baik dalam kehidupan kita. Bagaimana seperti juga misinya seorang Abraham. Ketika di dalam Kejadian 18, Tuhan memberikan satu misi yang besar bagi Abraham. Tuhan menampakkan dirinya kepada Abraham. Ya, apakah Abraham menjalankannya? Ya, Abraham menjalankannya. Karena apa? Dia adalah seorang yang takut akan Tuhan dan di mana dia disebut sebagai Bapa segala bangsa. Karena apa? Karena dia setia untuk menjalankan misi Allah tersebut. Satu hal juga yang kita boleh dapatkan dalam kehidupan Abraham, dia tunduk kepada kehendak Allah. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, di dalam kehidupan kita sering melakukan satu hal yang di luar nalar, satu hal yang mungkin yang kita anggap itu hal biasa, tetapi di mata Tuhan itu adalah suatu kejadian yang sangat keji. Bagaimana kita tidak menghormat, kita tidak tunduk kepada otoritas kita, yaitu Alkitab dan firman Tuhan, dan terlebih Tuhan itu. Apakah kita sudah berpikir bahwasanya ketika kita sudah menjalankan kehidupan kita sehari-hari, apakah kita sudah menjalankan akan misi Allah tersebut? Atau kita menghiraukan misi Allah itu dan meninggalkan akan misi Allah yang Allah berikan kepada diri kita? Kita sebagai umat Kristen, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, adalah satu hal yang mungkin ketika kita sudah menjalankan misi Allah, maka Tuhan juga akan memberikan satu hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, pemirsa PTSN TV, ini adalah ringkasan Sekolah Sahabat kita pelajaran yang keempat. Demikian pembelajaran kita, biarlah kiranya Tuhan dapat memberikan kita suatu pengertian yang baik akan misi Allah yang Allah berikan kepada kita. Sebelum saya menutup, saya bawa kita di dalam doa. Bapa di sorga, kami sudah mendengarkan akan firman. Biarlah apa yang kami dengarkan ini
dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami dapat menjalankan misi Allah yang telah Tuhan berikan kepada kami. Bagaimana seorang Abraham dapat menjalankan misinya, akan ia menawarkan akan kasih kemurahan hati, kasih keramah tamahan. Begitu juga dengan kami. Biarlah kiranya Tuhan membantu kami untuk memberikan kasih keramah tamahan kepada siapapun, kepada sanak saudara kami, bahkan orang-orang yang belum pernah kami jumpai. Biarlah Tuhan dapat membantu kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.